Hai Bunda, apa kabar hari ini? Menjadi ibu katanya kita harus bangun lebih pagi. Bukan untuk anak, tapi semata-mata untuk diri, karena perlu juga energi. Di ujung sajadah itu, hamparan doa kita terbentang, membawa harapan. Seperti pagi ini, mungkin kepala kita sudah penuh terisi oleh rencana. Dengan membaca surat cinta darinya, aku merasa hariku akan lebih bermakna, bukan sekedar wacana. Buat awal hari bersama anak dan keluarga, aku harus mengasuh diriku memenuhi kebutuhannya akan ketenangan. Ini secuplik hari dalam hidupku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putri. Ini bukan tentang hariku, ini tentang memeluk perjalananku, jadi seorang ibu. Namaku Fatimah Az-Zahra, ibu rumah tangga dengan 2 orang putri. Hariku dimulai jauh sebelum aku menyiapkan kebutuhan anak-anakku di pagi hari. Memastikan mereka bangun dengan atmosfer yang baik dari ibu mereka. Mengantar mereka agar mencintai ilmu, serta menyirami perkembangan mereka agar tumbuh dengan cinta yang cukup. Suami dan sulungku berjuang, begitupun aku di rumah. Memastikan diriku bahagia bertumbuh berkarya, mendekap anakku sebagai semestanya. Rutinitasku adalah kompas, penjaga ritme kualitas harianku. Pagi hari di pinggiran kaki gunung Kabupaten Bogor ini bisa jadi terlihat lambat. Hidup berdampingan dengan alam membuat tempat belajar dan bertumbuhku semakin luas. Aku biasa berjalan pagi, nature walking, bermain bersama putriku. Kegiatan sederhana ini membuat win-win solution antara aku dan anakku. Aku bisa lebih bugar dengan berjalan kaki, dan anakku bisa mengeksplor sekitar dengan bahagia. Kadangkala posisi back carry ini membuatku lebih nyaman jika aku harus membawa anakku trekking kecil di pinggir sawah. Kelekatan dalam menggendong ini aku dapatkan lewat Levana Air Carrier. Pagi yang berkualitas bersama anakku adalah kunci pijakan bermainnya seharian. Mengapresiasi setiap keberhasilan kecil akan menambah senyum dan kepercayaan dirinya. Lewat kegiatan sederhana, membuat nature journaling atau jurnal alam. Setelahnya, waktu duha adalah waktu produktif untuk menyelesaikan pekerjaan domestik, tentu sambil bermain dan mengasuhnya. Ajaibnya, pekerjaan yang membosankan bagi kita justru bisa jadi momen belajar yang berharga untuk anak kita. Setelah 9 tahun jadi ibu, aku belajar kunci lancarnya hari bukan pada anakku yang mudah diatur, tapi pada diriku sendiri yang telah terisi dan siap memberi.
Hanya ibu yang bertumbuh yang bisa menumbuhkan kembali. Jadi tetaplah mengasup diri, belajar untuk hadir penuh dan sadar utuh membersamai mereka. Sebagai ibu yang membawa luka emosi transgenerasi, aku menyadari bahwa diri ini adalah kunci untuk memulihkan. Dan dengan menerima kekurangan diri, bertumbuh bersama anak-anak, aku bisa melewatinya. Aku tidak ingin melewatkan periode emas berkembang emosinya. Mendekap erat anak kita dalam lingkungan yang aman dan penuh cinta adalah warisan yang begitu berharga. Bermain, bercerita, berperan sebagai teman akan melekatkan ikatan menguatkan pondasi diri anak dan memulihkan setiap jengkal luka pada diri ibu. Rutinitas sederhana yang kelihatannya biasa saja, namun sebenarnya memupuk ingatan dan memori yang kuat di masa depannya. Anak-anak mengabsorpsi emosi baik dari ibunya, belajar mengimitasi keterampilan hidup yang kita contohkan, membuat ruang bertumbuh yang aman dan hangat baginya. Aku paham, Bun, fase ini begitu melelahkan, tapi begitu singkat dan berharga jika dilewatkan. Bermain bersama toddler membuat rumah mungkin tak ada rapinya, namun aktivitasnya membuat hangat seisi rumah, memberinya nyawa. Jika aku butuh jadwal rutinitas, anakku pun demikian. Bermain ada waktunya, begitu juga dengan tidur siang atau jadwal lainnya. Membangun rutinitas harian seperti membangun rutinitas anak. Dia akan membentuk keteraturan. Meski tantangannya kita harus melewati tantrum, negosiasi, tapi percayalah, kita bersama belajar disiplin dan saling menghargai hak diri. Mari kita usahakan untuk mengasihi sepenuh hati. Begitu juga dengan mendoakannya dengan penuh harap dan kasih. Mengambil jeda untuk istirahat juga bentuk produktivitas. Kalau anak terkondisikan, aku juga meluangkan waktu untuk diriku. Istirahat, membuat konten, atau kegiatan komunitas yang lainnya. Memberi kesempatan pada diri untuk bisa bermanfaat dan berbagi. Bersyukur dan merasa terhormat gitu ya, bisa membaca tulisan-tulisan para ibu yang hadir di sini, para penulis
Kemudian salah satunya juga ada Ustazah Maryam di sini, kemudian ada teman-teman banyak sekali di sini, karena buku Konsep Boleh penuh hati menemukan diri ini merupakan kumpulan tulisan yang berisi hikmah serta inspirasi dari cara kalau dulu di buku saya itu meninggikan makna menjadi ibu berdaya. Jadi ternyata menjadi ibu rumah tangga itu bukan suatu hal yang terus bisa dikucilkan. Dari dalam rumah bukan berarti jendela ilmu untuk bertumbuh tertutup. Barangkali kita yang lupa membuka kuncinya. Di sela siangku, aku menyempatkan membaca. Seperti dalam buku yang kami tulis, Flamingo Aren't Born Pink. Setiap ibu berhak untuk merengkuh mimpinya kembali dan menemukan diri. Selepas asar adalah waktu untuk menyambut kehangatan di rumah kembali. Mari kita usahakan kehangatan dan mencipta momen berharga agar jadi ibu yang dirindukan. Karena senja di rumah kami semoga penuh kesyukuran, mengundang keberkahan. Sementara petang adalah memanfaatkan waktu berkualitas bersama kakak ketika ayah ke masjid. Dan waktu Isya adalah waktunya keluarga, ketika kami bertukar cerita dan menguatkan diri dalam lingkaran Quran. Jika malam adalah selimut, semoga ia akan melingkupi anak-anak dan rumah kami dengan penuh kehangatan dan cinta yang bisa terus menumbuhkan. Tidak lupa momen membacakan cerita adalah momen yang paling ditunggu oleh mereka. Aku tidak pernah melewatkannya. Aku juga belum. Wah, sekarang kita lihat. Panek, ada buku. Di penghujung hari, kami tak lupa berdoa, meminta agar setiap aktivitas kami mendapat berkahnya. Juga agar diampuni segala kelalaian diri ini membersamai mereka menjadi ibu meski tak sempurna. Setelah anak-anak tidur, aku punya waktu untuk diriku sendiri. Untuk mengisi jurnal harian, menyiapkan rencana esok hari, menyiapkan materi webinar untuk Mother of the Year, atau bahkan untuk meneguk secangkir teh dengan tenang. Dukung terus perjalananku bersama Mother of the Year 2025 by Kadelmi. Belajar jadi ibu adalah perjalanan menjadi tempat pulang yang aman.